Saudara-saudari yang terkasih, selamat malam. Berkah dalam. Dan bagaimana kabarnya? Baik, ya, sehat. Ya, lansia? Wah, luar biasa menyanyinya. Benar, umat? Dan dinamikasinya itu walaupun sepuh tapi yoga. Kalau sepuh gak enom piye carane. Artinya enggak lambat. Makasih, tepuk tangan. Dan saya dengar-dengar besok Sabtu mau ngelencer ini. Wah, tua-tua keladi rupanya. Mau ziarah, maka kita doakan agar ziarah lalu kunjungan ke seminari itu penuh sukacita dan bawa oleh-oleh saya dengar ya. Enggak tanya ke umat mau titip enggak ke seminari. Ya, mereka bawa sebagian sembako. Kalau Anda mau titip untuk anak-anak kita yang studi mempersiapkan panggilan mereka, langsung aja nanti koordinasi begitu. Cukup toh kendaraannya? Oh, yang ini gila lah, wis sepuh ngomong terus. Gak barbar aku enggak. Ya. Sampai mana tadi toh? Aku tambah sepuh toh akhirnya lali. Oh ya, organis. Boleh mengungkapkan lagi bersama dengan penuh iman tadi Mazmur tanggapannya. Saya setiap kali peristiwa kenaikan ke surga, lagu Mazmur tanggapan itu selalu menggugah iman kita. Mari kita nyanyi bersama. Padus ngadeg. Kita hayati. Allah. Seandainya kita adalah juga masuk dalam peristiwa iman itu, tentu secara perasaan kita mengalami yang cukup berbeda. Tapi kemudian ketika mendengarkan Injil, bacaan pertama tentang kisah dan penulisnya sama, Lukas. Saya menjadi tidak lagi iri karena menjelaskan bagi saya, walaupun dia naik ke surga, dia tetap dialami kehadirannya. Walaupun caranya sudah berbeda, sebelumnya adalah fisik, tapi dia tetap hadir menyertai kita, memberikan Roh Kudus-Nya, sehingga kita semakin selalu mengalami kehadirannya dengan cara yang baru pula. Maka saudara-saudari, saya kali ini akan mengajak pembicaraan iman dalam peristiwa kenaikannya ke surga melalui bacaan dari Kisah, bacaan pertama. Jadi setelah kebangkitannya, Yesus ini menampakkan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari dan mengajar mereka. Kemudian ia terangkat ke surga disaksikan oleh para muridnya. Penulis kisah adalah juga penulis Injil Lukas. Apa yang dilakukan Yesus setelah kebangkitannya dan sebelum terangkat ke surga
Dan setelah semua penderitaannya itu selesai, selama 40 hari, dia berulang kali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan dengan tanda-tanda, dia membuktikan bahwa dia, Yesus itu hidup. Dan kita tahu persis pengalaman penampakan Tuhan dengan tanda-tandanya sepanjang setelah Paskah pertama hingga Paskah minggu kemarin, para muridnya mengalami kesulitan untuk meyakini, untuk percaya. Saya nggak perlu lagi mengulang-ulang bagaimana mereka takut, mengira hantu, mengira tukang taman. Semuanya terjadi. Sulit bagi para murid untuk percaya bahwa Yesus benar-benar hidup. Dan Yesus harus menunjukkan bukti itu. Dia bukan hanya menampakkan diri, melainkan juga mengajar. Dan kita masih ingat melalui Injil Yohanes belakangan ini, bagaimana dia mengajar tentang kerajaan Allah, yang berhubungan dengan kerajaan Allah. Rupa-rupanya kita belajar pengajaran yang diberikan oleh Yesus sebelum penderitaannya itu belum cukup bagi para murid. Nah, itu yang dilakukan dia. Ketika disebutkan tadi yang oleh penulis ditujukan kepada siapa? Ini kisah para rasul ini ditujukan kepada siapa? Ada nama enggak tadi di situ, lektor? Theophilus. Pada suatu hari ketika mereka sedang makan bersama, Yesus melarang mereka agar tidak meninggalkan mana? Sing banter, gak usah wedi lah salah. Mater Dei, Yerusalem. Untuk menantikan apa? Janji Bapa. Ini yang kemudian kita tahu setelah kenaikan 9 hari kita bersatu dalam doa menantikan Pentekos, bahwa mereka akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kalau Yohanes Pembaptis membaptis dengan air, kamu nanti akan dibaptis dengan Roh Kudus. Artinya apa? Para murid perlu dibersihkan lebih dahulu dari segala sesuatu yang selalu masih dalam kelekatan, dalam peristiwa-peristiwa yang hanya bertumpu dan bertujuan soal manusiawi. Baptisan Roh mengangkat itu supaya tidak berpikir hanya tentang manusiawi, walaupun tetap dalam raga manusiawi. Kita harus selalu ingat Roh Kudus mengangkat kita, mengubah kita. Kita mempunyai daya hidup ilahi. Buktinya apa? Bahwa para murid sebenarnya harus terus-menerus belajar, tidak terlalu berpikir secara dan terlalu manusiawi begitu saja. Ketika Yesus berbicara tentang kerajaan Allah tadi, malah mereka berpikir tentang apa? Pemulihan kerajaan bagi Israel. Lihat, ngomong kerajaan Allah, mikire Israel ini akan dipulihkan sebagai kerajaan seperti dulu-dulu. Wis beda toh ya. Sudah sangat kontradiktif. Para murid masih seperti itu. Maka Roh Kuduslah yang akan mengubah. Oleh karena itulah Yesus meminta agar mereka tetap bersatu dalam doa. Kemudian ketika bicara tentang kerajaan Allah,
Mereka juga kapan datangnya kerajaan Allah itu? Mereka inginnya segera, saat mereka masih ada di dunia. Apa jawaban Yesus? Datangnya kerajaan Allah itu adalah soal Allah. Kalau kita ngomong kiamat ya, itu kuasanya Allah, bukan perkara yang harus dibicarakan, dilakukan oleh para murid. Tidak, itu urusan Bapa di surga. Roh Kuduslah yang akan mempersiapkan mereka untuk memahami itu. Oleh karena itulah, dengan Roh Kudus yang satu dan yang sama inilah, mereka harus menjadi saksinya mulai dari Yerusalem sampai kemana-mana ke ujung bumi. Saya yakin Petrus dan teman-temannya waktu itu gak pernah berpikir sampai neng Mater Dei. Sampai pada Anda, sampai pada kita. Setelah mengatakan itu semua, Yesus naik ke surga. Kali lagi, saat kita tadi mencoba dengan penuh iman melakukan Mazmur tanggapan, bagaimana para murid persis mengalami itu, memandang ke langit, sampai Yesus tertutup oleh awan. Tiba-tiba dua orang utusan surgawi berpakaian putih menampakkan diri. Mereka memandang terus. Yesus sepertinya dan memang telah hilang dari pandangan mereka. Tetapi dia akan datang kembali. Kapan? Gak ngerti, iku urusane Gusti Allah. Bahwa yang jelas dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Artinya apa? Bahwa dia akan datang kembali dalam kemuliaan yang sama. Maka sejak itulah hingga hari ini, sampai nantinya entah kapan itu terjadi kedatangannya kembali, para murid persis hidup dalam rahasia ketidakhadirannya. Mereka gak mengalami lagi secara fisik. Anda bisa membedakan ketika masih menjadi suami istri puluhan tahun, dan kemudian salah satu dari Anda dipanggil, kehadiran fisik itu tidak terjadi. Tapi tetap Anda bisa mengalami kebersamaan. Benar? Para ibu, para bapak yang sudah ditinggal pasangannya. Anda merasa tidak kehilangan. Cara kehadiran menjadi beda. Dengan demikian para murid harus hidup dalam rahasia ketidakhadirannya, tetapi juga dengan penuh keyakinan bahwa dia kelak akan datang dalam kemuliaan. Seperti apa? Seperti ketika salah satu sudah dipanggil Tuhan, ada keyakinan dalam diri Anda atau yang sudah meninggalkan Anda itu. Bersatu, ketemu. Menjelaskan bagi saya. Itulah dalam kisah bagaimana pesannya bagi kita. Saudara-saudari, 40 hari kita telah rayakan Paskah. Apakah selama perayaan ini mendidik kita, membuat kita belajar bahwa Yesus sebenarnya berulang kali datang mengunjungi kita. Dia hadir dalam hidup kita. Anda masih mau cari kehadiran-kehadiran yang fisik atau suatu kehadiran yang bisa dialami oleh iman? Kalau ngomong iman pasti, tapi yo enggak pasti. Ono jawaban, tapi jawabannya kadang-kadang kudu ngenteni.
anugerah itu semua. Apakah perayaan ini selama masa Paskah hingga kenaikannya kita juga belajar untuk memikirkan hal-hal yang surgawi? Benar bahwa kita masih hidup dalam persoalan harian. Adewe duwe perasaan, iso nesu, iso loro hati. Tapi apakah itu bisa diubah menjadi peristiwa beriman? Emosi yo emosi, mari ngono lak wis sadar, yo wis saling memaafkan, saling mendoakan. Gegeran, beda pendapat, mari ngono belajar. Ono sing luwih bener, luwih apik, ayo persaudaraan, persekutuan murid-murid. Itu berpikir tentang yang surgawi. Inilah saksi menjadi murid Tuhan. Juga dalam hidup bermasyarakat, orang Katolik menjadi peristiwa-peristiwa ini, memberi damai. Semoga berkat Tuhan selalu menyertai kita.